Kalau kau tidak setuju dengan orang, jangan jelek-jelekkan, cukup jangan pilih, selesai. Ini ibu-ibu rajin pengajian, tapi rajin juga gosip. Ustadz aja digosip. Saya lewat tadi ada yang bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Oke. Nanti kata Nabi, ada pula nanti mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing ya Rasulullah? Mereka yang suka disogok dan menyogok. Ini juga tim sukses dan kau yang terima uang sogok, mukamu nanti seperti anjing. Ibu, saya serius soal sogok ini, saya serius. Ibu, saya mau tanya, ibu miskin enggak kalau tolak 300.000? Bapak-bapak saya mau tanya, kaya enggak kalau terima 300.000? Tidak. Namun yang pasti ketika kau terima 300.000 itu sama artinya kalian yang miskin, kau tutup masa depan anakmu untuk jadi wali kota. Kau tutup masa depanmu jadi anggota DPR. Kau tutup masa depan anakmu jadi gubernur. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang mampu menjadi pemimpin. Betul-betul baru kau ambil. Ibu, lalu kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti kuda. Bertanya lagi, siapa muka kuda ya Rasul? Mereka yang suka mendahului imam ketika berjamaah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, langsung saja mendengarkan ceramah agama kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Haji Das'at Latif. Kami silakan, mohon beri tepuk tangan yang meriah di awal kita buatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini sejak 1400 tahun yang lalu, subhanallah, sudah lebih 1000 tahun. Ayat ini tiap Jumat dibacakan di khutbah Jumat oleh para khatib. Kalau di kota Medan ini ada pengumuman dari wali kota yang harus dibaca dan diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibaca dan sudah lebih 1000 tahun, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, wali kota, pelan-pelan, belum jadi gubernur. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam.
Ayat ini sesungguhnya Allah ingin sampaikan, Dasat, hati-hati kamu. Ngaku kamu Islam. Warga BKPRMI, hati-hati. Ngaku kamu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan selingkuh. Amin. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram, dan salah satu diantaranya adalah menerima serangan fajar ketika pilkada. Tolong lampu sorotnya jangan sorot ke saya. Mata kanan saya ini Pak baru operasi, tidak bisa terima cahaya yang begitu terang. Kondisi saya belum maksimal, baru tadi malam saya pulang dari Singapura, berobat 3 hari saya di sana. Malam ini karena sudah janji BKPRMI, saya harus hadir di malam ini, meskipun dalam keadaan kurang sehat karena cinta saya kepada BKPRMI. Jadi Bapak Ibu yang terlanjur menerima uang serangan fajar pemilu kemarin, syaratnya hanya 2. Kata Nabi, 1, kembalikan uangnya caleg. Sudah habis. Sudah habis. Nah, syarat keduanya kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Bu, Ibu, kalau orang korupsi 70 miliar masuk neraka, rasa-rasanya di dunia dia nikmati 75 miliar. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itulah aslinya orang Sulawesi bilang beleng-beleng. Ya, mudah-mudahan bulan 11 yang akan datang, cintai kota Medan, cintai Sumatera Utara. Dengan cara apa? Pilih pemimpin bukan karena kamu dibayar. Bisa Ibu? Bisa? Serius bisa Ibu? Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau mereka ingkar janji, buat dirinya hidup susah sengsara dunia akhirat. Kenapa? Bu Ibu? Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada yang tahu ada berapa rukun iman? Ada berapa? Mantap, 6. Satu diantaranya percaya kepada hari akhirat. Berarti kalau ada orang tidak percaya kepada hari akhirat, maka dia tidak boleh dikatakan orang beriman. Dan Ibu tahu tidak hari akhirat? Di hari akhirat kelak Ibu, ada yang disebut padang mahsyar. Padang mahsyar itu kata Nabi, matahari seolah-olah panasnya seolah-olah tinggal 1 jengkal dari kepala. Bayangkan Bu, orang upacara 17 Agustus saja banyak yang pingsan karena panas. Iya toh? Padahal jarak matahari dari kepala kita masih ratusan juta kilometer. Gimana nanti di padang mahsyar kata Nabi, matahari seolah-olah tinggal sejengkal dari kepalamu. Maka ada orang yang keringat sampai kakinya, ada yang sampai pusatnya, ada yang sampai di lehernya gara-gara keringat, sementara di sampingnya tidak ada apa-apanya. Tergantung amalnya. Pada saat itu kata Nabi, seluruh manusia dikumpul dari Adam sampai kiamat. Bayangkan berapa banyak manusia pada saat itu Bu. Dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia dikumpul, tempatnya satu tempat. Dan pada saat itu wajah kita sudah tidak seperti ini. Bu Ibu ini sudah tidak seperti ini wajahnya, tergantung amalnya.
Kata Nabi, ada yang mukanya nanti seperti ular. Siapa muka ular ya Rasulullah? Mereka yang waktu hidup suka menjilat, cari-cari muka, sepoli. Itu nanti mukanya seperti penjilat. Ya, saya berharap kalian remaja masjid jangan jadi mental penjilat. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Serius? Nah, memang Komarana, orang Medan sama orang Sulawesi Selatan sama-sama keras bicaranya. Cuma bedanya orang Medan takut sama istrinya. Makanya ada disebut polisi toba. Orang Sulawesi tidak ada takut sama istrinya, cuma istrinya lebih berani. Salah satu penyebab rusaknya negara kita kalau banyak penjilat di kantor pemerintah. Karena dia bodoh, tidak punya skill, mau dapat jabatan, maka dia menjilat. Itu nanti di padang mahsyar mukanya seperti ular. Ada pula nanti kata Nabi yang mukanya seperti tikus. Siapa muka tikus ya Rasulullah? Mereka yang suka ngambil barangnya orang, koruptor, pencuri, maling, tim sukses. Kenapa bisa Ustaz? Disuruh bikin baleho 10 cuma 5 dibikin. Hati-hati Pak Bobi. Banyak penjilat, banyak tim sukses yang ngambil kesempatan. Jangan kalian remaja masjid menjadi mental ngambil barangnya orang. Ada lagi kata Nabi nanti yang mukanya, dia cakar mukanya. Dia bilang sakit tapi dia cakar. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa itu?" Jibril menjawab, "Itulah umatmu yang suka cerita kejelekan orang." Panggibah. Ini. Ini apa ini? Hati-hati dekat pilkada banyak Pak gosip. Hati-hati dekat pilkada banyak yang suka cari-cari kejelekan orang. Kalau kau tidak setuju dengan orang, jangan jelek-jelekan, cukup jangan pilih, selesai. Ini ibu-ibu rajin pengajian, tapi rajin juga gosip. Ustadz aja digosip. Saya lewat tadi ada yang bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Oke. Nanti kata Nabi, ada pula nanti mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing ya Rasulullah? Mereka yang suka disogok dan menyogok. Ini juga tim sukses dan kau yang terima uang sogok, mukamu nanti seperti anjing. Ibu, saya serius soal sogok ini, saya serius. Ibu, saya mau tanya, ibu miskin gak kalau tolak 300.000? Bapak-bapak saya mau tanya, kaya gak kalau terima 300.000? Tidak. Namun yang pasti ketika kau terima 300.000, itu sama artinya kalian yang miskin, kau tutup masa depan anakmu untuk jadi wali kota. Kau tutup masa depanmu jadi anggota DPR. Kau tutup masa depan anakmu jadi gubernur. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang mampu menjadi pemimpin. Betul-betul baru kau ambil. Ibu. Lalu kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti kuda. Bertanya lagi, siapa muka kuda ya Rasul? Mereka yang suka mendahului imam ketika berjamaah. Imam belum turun, dia sudah turun. Imam belum naik, dia sudah naik.
Ditanya, kenapa kau lebih cepat anak muda? Dia bilang, ini orang tua imamnya sudah lobe. Bahkan ada orang sholat Pak cepat betul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya, kenapa cepat sekali? Dia bilang, saya sudah hafal bacaannya Ustaz. Kalau soal hafal cukup kau bilang saja begini, Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada saat itu kata Nabi, seluruh orang gelisah. Kenapa mereka gelisah? Mereka mau tahu status hukumnya. Saya ini masuk surga atau masuk neraka? Pada saat orang itu gelisah, Allah menyediakan ruang VVIP. Allah sediakan ruang khusus untuk diberikan perlindungan. Bayangkan Ibu, orang antri. Ibu masih ingat waktu pilkada pilpres kemarin? Masih ingat waktu pilpres? Satu TPS kan cuma 300 orang. Ngantri sampai sore. Iya toh? Padahal ada tenda, ada AC, dikasih makan, dingin, masih ngantri. Ada orang yang mendahului kita, jengkel, woi jangan kau dahulu saya. Padahal cuma 300 orang ngantri. Bagaimana kalau triliunan manusia ngantri satu loket? Karena cuma satu Allah, kita menunggu satu loket. Dan pada saat itu, kalian yang pernah ngambil barang yang tidak halal disuruh pikul. Yang pernah ngambil skukernya tetangga, yang pernah ngambil AC-nya rumah dinas, yang pernah ngambil piringnya pengantin tetangga, disuruh pikul. Lewatlah Satpol PP, polisi setengah. Saya tahu lagunya kalau Satpol PP. Lagunya pegawai honor, namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Lagunya apa? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu Satpol PP. Nah, pada saat itu saudara-saudaraku anggota BKP RMI yang pernah ngambil printer masjid, ya, tidak semua kita jujur. Ya, yang pernah ngambil kursi masjid disuruh pikul, dipikullah dia. Lewat tetangga, oh ternyata dia yang ngambil. Nah, pada saat itu Allah sediakan ruang VVIP. Tahu ruang VVIP Bu? Pernah ke bandara Ibu? Kan ada ruang tunggu umum, ada ruang tunggu pejabat, orang-orang hebat, iya toh? Kalau ruang tunggu umum, parfumnya ada parfum palsu campur bau matahari, ada juga parfum campur bau ketek. Tapi kalau ruang VVIP kayak saya tadi, sebelah kiri pengusaha, wah lain harumnya. Sebelah kanan saya Pak Bobi, wah lain pula harumnya. Wah saya nggak percaya diri saya Pak, hilang bau parfum saya yang palsu. Nah, pada saat itu Allah sediakan ruang VVIP. Yang lain gelisah, yang lain wajahnya berubah, yang lain sengsara. Ini ada 7 golongan orang yang dilindungi. Satu diantaranya, nomor 1 kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Pak Bobi masuk di dalamnya. Bu, Pak Wali yang terhormat, maafkan saya. Keliru seorang pejabat kalau tidak memudahkan dirinya dengan jabatannya gampang masuk surga. Coba kalau misalnya di akhirat, ulama dengan wali kota sama-sama masuk surga, ulama masih ngantri, wali kota tidak perlu antri. Kenapa? Misal malaikat katakan, ulama ulama kota Medan masuk surga, masih ngantri. Kenapa?
ulamanya Muhammadiyah, ulamanya NU, ulamanya remaja masjid, ulamanya majelis ulama, masih gantri dia Pak, masih puluhan orang. Tapi begitu malaikat katakan wali kota Medan masuk surga, sendiri beliau tidak perlu antri. Kenapa? Sendiri. Iya toh? Maka keliru kalau ada pemimpin tidak menggunakan jabatannya untuk masuk surga. Dan malam ini diberikan contoh, gunakan jabatanmu, santuni pengurus masjid. Mudah-mudahan bisa lanjut. Dan ibu dengar pesan baik-baik Pak Wali Kota. Kalau sudah dikasih santunan anak sampai kuliah, jangan pula kau racuni suamimu. Biar cepat mati supaya anak saya nikah. Iya ya. Ada enggak istri yang racuni suaminya? Ada. Ada enggak istri yang bakar suaminya? Ada. Ada enggak istri yang menikam suaminya? Ada. Ada enggak suami yang membunuh istrinya? Ada enggak suami yang mencekik istrinya? Ada enggak suami yang kawin lagi? Oh, betul. Yang kedua, karena waktu terbatas. Apa Ibu? Tambah lagi. Tak sengaja lewat, ku melihat ada dihiasi hati bertanya. Masya Allah, berarti memang sudah tua semua ini ibu-ibu. Lagu zaman dulu kan. Tanpa undangan diriku. Sudah Ibu. Jadi adik-adik sekalian, pemimpin penting. Kalau Dasat Latif khutbah, jangan narkoba, jangan minum khamar, jangan berzina, jangan judi. Anak muda dia kasih kempes ban mobil saya. Ada apa kau Ustaz? Saya mau surga atau neraka urusan saya. Tapi coba seorang wali kota dengan kekuasaannya, tutup tempat-tempat perzinahan sejam, tutup. Berantas judi online, bisa. Kenapa? Bisa diturunkan semua itu, sinyal-sinyal aplikasi judi. Itu dengan kuasa. Maka Nabi katakan, kalau kau lihat kebatilan, satu, cegah dengan tanganmu. Simbol tangan adalah kekuasaan. Pak Bobi Nasution. Kau bukan wali kota, kata Nabi, cegahlah dengan lisanmu, mulutmu, penceramah. Anggota DPR, cuma sayang anggota DPR tidak ada yang hadir malam ini. Adakah? Ada? Tidak ada. Coba kalau mau dicoblos, penuh ini. Iya toh? Itu anggota DPR, kalau mau dipilih lagi, pilih saya, sama-sama kita orang Medan. Ini kartu nama saya. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Medan? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Ya, kata Nabi, tangan. Kita bukan pejabat, pabilisani. Kita bukan penceramah. Kata Nabi, kalau begitu cegahlah dengan hatimu, tapi ketahuilah, cegah dengan hati selemah-lemah iman. Yang kedua, yang akan mendapati perlindungan di pada mahsyar kelak, mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Nah, ini remaja masjid. Mereka yang menggantungkan hatinya di masjid.
dapat jatah khusus, mendapat ruang VIP di Padang Mahsyar kelak. Maka adik-adik sekalian, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa kalian punya organisasi kecil. Tidak, selama kalian profesional dalam BKPR ini, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu. Cuma yang jadi masalah, kamu pengurus remaja masjid, tapi tidak pernah datang berjamaah di masjid. Banyak betul tadi dilantik, tapi sholat subuhnya tidak pernah di masjid. Betul Ibu? Dengar, biar dia remaja masjid, tapi kalau tidak pernah ke masjid, jangan jadikan menantu. Biar dia wali kota, tapi rajin ke masjid, pilih dia. Iya, Bu, adik-adik remaja masjid, motivasi. Ini yang ceramah. Yang ceramah ini, saya tidak pernah pondok pesantren. Kalian boleh buka di online, buka di internet, lihat sejarah pendidikan para ustadz-ustadz kondang di Indonesia. Hampir semuanya dari SD sudah di madrasah, SMP pesantren, kuliah ke Timur Tengah, Dasat Latif, SD SMP di kampung saya di Pindrang, Sulawesi Selatan, SMA pinggir kota Makassar, SMA 4, S1 Sospol, S2 Magister Sains bidang apa? Public Relation, S3 Komunikasi Politik. Tapi alhamdulillah dari semua ustadz yang ada di Indonesia, saya termasuk paling banyak viewer saya di Indonesia, 460 juta lebih. Apa sebabnya? Saya belajar di remaja masjid. Sejak SD saya sudah aktif di masjid. Tapi bukan cuma diurus namanya, tapi saya ngurus masjid. Allah kasih saya rezeki. Saya tidak kaya, tapi sudah 3 masjid yang saya bikin. Dari mana bikin ustadz masjid? Dari honor yang Bapak undang saya ceramah. Dan yang kedua, kalau Bapak Ibu nonton dan like and share di YouTube, itu Ibu bikin masjid. Maka kalau nonton ceramah Dasat, jangan lupa like and share. Iya Ibu, kalau artis kau follow Ibu, apa kau dapat? Hai guys, iya guys, kita lagi di Jepang guys. Ini pengantinnya kayak putri raja guys, ternyata perampok koruptor. Bapak-bapak, kalau artis kau follow, apa kau dapat? Nah, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, goyang di depan. Enggak juga kau dikasih pegang, kau dikasih hiasan. Dia ketawa, saya serius sini. Tapi kalau kau follow Dasat Latif, kau follow ulamamu, 1 dapat ilmu, kau amalkan ilmunya, dapat pahala, kau sebarkan ilmunya, dapat amal jariah. Apalagi yang keempat, bagi kalau Ibu, saya alhamdulillah sudah ratusan anak yatim piatu saya sekolahkan. Dari mana Ustadz dapat? Dari Ibu nonton YouTube saya. Dari mana belajar Ustadz? Dari masjid. Tidak ada orang yang sengsara hidupnya kalau dia bantu masjid. Keluarga orang tua kita yang mulia malam ini, Pak Rahmat Syah, leluhur beliau memuliakan masjid. Leluhur beliau sekarang ini cucu-cucunya membersihkan masjid di Kota Medan secara gratis. Tidak ada orang hina kalau menghidupkan masjid. Maka kalian remaja masjid, jangan cuma dilantik, hidupkan masjid, minimal kau berjamaah. Cerita mati hidupmu mau baik kalau daftar namamu remaja masjid, tapi kau tidak pernah nongol di masjid. Tak ada itu, cerita mati. Maka saudaraku, biarlah orang tuamu sekarang pengangguran, biarlah orang tuamu sekarang pekerjaan tak jelas, tapi kau hidup dan memakmurkan masjid, insya Allah kamu yang akan memuliakan orang tuamu.
Saya bisa buktikan. Saya bukan mau takabur ya. Saya hanya motivasi kalian remaja masjid. Saya dulu tidak ada orang melihat orang tua saya di kampung. Bapak saya petani penggarap, kerja sawahnya orang. Saya lihat ibu saya, dia jual kainnya, dia jual piringnya, dia jual mesin jahitnya agar kami bisa makan. Demi Allah, saya lihat itu. Dan ada keluarga yang menghargai. Tapi kami hidup di masjid. Saya pergi merantau, semua rumah saya yang saya tempati kontrak-kontrak, Allah jaga saya dengan cara apa? Selalu hidup dekat masjid. Begitu saya merantau ke Makassar tamat SMP, saya hidup di Jalan Yosudarso, mengontrak di sana, ada masjid di sampingnya. Pindah lagi ke Jalan Harimau, 9 tahun saya di sana, masjid lebih dekat, guling-guling saja saya sudah sampai di masjid. Begitu seterusnya, pindah, selalu ada masjid. Sekarang saya jalan Hertas di Makassar, tidak ada masjid, saya bikin masjid di situ. Nah, apa resepnya? Hidup di masjid. Dulu orang tua saya tidak ada yang hargai, maka saya hargai orang tua saya. Bapakku saya bikinkan masjid, namanya Masjid Abdul Latif. Ibuku saya bikinkan masjid, namanya Masjid Haja Sitimang. Dan kalau orang ke Makassar, sekarang itu masjid menjadi salah satu tujuan wisata religi. Maka ibu-ibu, dorong anakmu ke masjid. Ibu-ibu aktif di masjid, majelis taklim masjid. Bapak-bapak aktif di masjid. Pak Wali Kota saja, Pak Bogi, kalian dikasih amanah, urus ini rumahku. Pak Wali pergi ke umroh, satu minggu pergi umroh, diserahkan kepadamu, urus rumah saya. Rumahnya diurus dengan baik, dibersihkan, tamannya dirapikan. Datang Pak Wali, pasti kamu dikasih bonus. Oh, kau pandai memelihara rumahku. Itu manusia, gimana Allah? Daripada kalian capek-capek cari muka sama pejabat, mending kau urus masjid. Jangan ketawa bos, saya serius ini. Hah? Sudah cukup ya? Sudah? Nah, kalau sudah memakmurkan masjid, ya, mau ke situ, oke. Di situ soalnya orang tua semua, di sini banyak gadis, soalnya sama juga orang tua. Aduh, saya kelemahan saya suka lihat cewek cantik. Aduh, iya, makanya istri saya selalu saya bilang, jangan kau tukang cemburu sayang. Kalau kau suka semburu, kau bisa mati muda. Bapak-bapak, kalau istrimu marah, sambut saja dengan lagu. Kalau istri saya mau ngomel-ngomel, saya peluk ibu. Baru saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Wah, dia senyum-senyum. Ngomel lagi, kamu tinggalkan kita 2 minggu, jarang ada di rumah. Saya menyanyi lagi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Coba amalkan. Ibu-ibu, kalau suamimu marah, kau peluk dari belakang. Insaflah, lalu kau buka bajumu, pasti berhenti marah. Ibu, Bu, makmurkan masjid. Gimana caranya Ustaz? Ibu ada rezeki hari Jumat, seperti saya Mama Yece, itu dia kirim makanan ke masjid. Nggak mesti banyak. Kalau ada gubernur nyumbang 300 dos ke masjid, belum tentu mulia di sisi Allah. Bisa jadi uangnya kepala dinas dia pakai. Iya toh? Tapi kalau ibu-ibu nyumbangnya 5 bungkus, bawa ke masjid, asli itu karya halal ibu, keringatnya ibu, uang belanjanya ibu, kirim ke masjid. Itu yang membuat ibu tenang dalam hidup. Ada orang banyak duitnya bu, tapi banyak juga maksiatnya. Tidak pernah ke masjid,
Akhirnya dia ke dokter. Apa kata dokter? Pak, bapak hasil laboratorium dilarang makan nasi. Duitnya 10 miliar, dilarang makan nasi. Bapak jangan makan gula ya, jangan makan garam, jangan makan yang pedes-pedes, jangan makan daging. Apa yang boleh saya makan, Dok? Ya cuma ubi rebus. Duitnya 10 miliar, nggak boleh makan apa-apa. Mending kita duit tidak banyak tapi semuanya boleh dimakan. Iya, Bu. Tapi lebih bagus lagi, uang banyak, semua boleh dimakan. Gimana caranya? Makmurkan masjid. Kalian yang sudah dilantik menjadi pengurus masjid, hidupkan masjid. Jangan kau simpan uang masjid menjadi saldo. Mana? Oh, sudah. Saya kira apa, Bu? Pak, kalian yang sudah menjadi takmir masjid, jangan kau simpan saldo. Sekarang banyak pengurus masjid senang kalau diumumkan saldo kas 70 juta. Begitu kita kencing, tidak ada air. Kalau kencing masih bagus. Kalau itu yang kuning, ini. Mana kita sudah mau kamar lagi. Saudara-saudaraku, para pengurus masjid, jangan jadi saldo. Jadikan sumbangan orang speaker. Jadikan sumbangan orang honor dakwah. Jangan honor dakwah seadanya. Bagaimana orang mau jadi penceramah? Anak-anak lihat artis satu kali joget-joget tang, pulang bawa mobil. Kalian undang remaja masjid berdoa 1 jam bersanji, 1 jam salawatan, dijemput pakai motor, kehujanan, tandar kakinya lagi satu di belakang, tak buka dan tak gantung kakinya, kasihan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Basah semua ketiknya. Jangan ketawa, serius ini. Begitu pulang, apa kata istrinya? Ini ada 100.000. Kata suaminya, masa cuma 100.000? Setengah mati itu doakan kamu. Dia tinggalkan sawahnya, dia tinggalkan warungnya, dia datang berkabar-kabar rumahmu salawatan. Masa 100.000? Apa kata istrinya? Sudahlah, tambah di situ pisang 3 sisi. Kan ketawa karena kau semua pelakunya. Bagaimana anak-anak kita mau jadi mubalik? Ya, kalian yang diamanahi menjadi pengurus masjid, urus masjid. Ibu, mudah-mudahan ada waktu, misalnya Pak Bobi wisata religi majelis taklim ke Makassar. 2 bulan yang lalu guru kita UAS Ustaz Abdul Somad datang ke masjid saya. Insya Allah lusa Jumat malam saya lagi yang datang ke tempat beliau. Jumat malam besok saya lagi ke Pekanbaru. Itu masjid saya, Bu. Alhamdulillah di bawahnya ada kolam ikan. Dan ikannya saya sudah Islamkan. Semua ikan koi. Koi itu kan dari Jepang. Saya Islamkan berturun di kolam. Suruh syahadat. Sudah masuk kolam. Masya Allah. Penceramanya saya sudah kasih judul dan kitab yang menjadi rujukan. Belum ceramah saya sudah kasih honor. Imamnya 3. Salah satunya adalah orang Bugis, kelahiran dan besar di Mekah. Kemarin MTQ Sulawesi Selatan juara 1 hafal Quran 30 juz. Muadzinya saya gaji layaknya pegawai negeri, saya kasih motor. Sound sistemnya mantap. Dindingnya ada seperti itu. Monitor. Apa doanya Pak Imam dia tampil di dinding. AC-nya bagus, karpetnya empuk. Orang datang. Ramadan kemarin kalau sudah terlambat 1 jam sudah tidak dapat tempat.
Sampai hari ini Jumat, kalau kau terlambat 30 menit sudah tidak dapat tempat. Orang nyaman. Bagaimana orang mau ke masjid? Yang asal orang tua sudah pensiun. Ayah, ibu ketawa karena pernah dengar toh. Penceramanya la haula wala quwwata illa billah. Mulai salam pertama sampai terakhir neraka saja terus cerita. Kau bahkan dibakar, dibanting, ditusuk pantatmu, keluar di lidahmu, digesok matamu. Dia bilang, anak muda, udah usah pergi masjid, bikin takut-takut saja. Masya Allah. Dapat lagi karpet, sudah 8 tahun lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, bengkak jidat. Kenapa? Ada seluruh. Sound sistemnya baru assalamualaikum takbir imam, Allahu Akbar story. Iya. Maka saudaraku remaja masjid sudah tidak boleh lagi kita urus masjid seperti 70 tahun 70, seperti tahun 80. Saatnya zaman generasi Z, kalau kalian mau datang mereka ke masjid, layani mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan simpan jadi saldo, manfaatkan. Ngapain masjid besar kalau tidak ada jamaahnya? Tapi alhamdulillah di Medan ini, Masya Allah, jamaahnya luar biasa. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Masya Allah. Ustaz, bagaimana kalau perempuan mau ke masjid? Boleh. Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada fatwa ulama yang melarang perempuan ke masjid. Nabi cuma katakan perempuan tidak dianjurkan, tapi kalau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu perempuan tidak dianjurkan? Karena dulu tidak aman, banyak penculikan. Kalau perempuan jalan diculik dan diperkosa. Sekarang aman, kota Medan aman. Apalagi kalau ibu-ibu usiamu sudah 65 tahun. Siapa mau culik kau? Bikin repot. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Termasuk memakmurkan masjid adalah memberikan kesejahteraan bagi pengurus masjid. Kita cintai Pak Bobi karena Allah. Mudah-mudahan program menyantuni pengurus masjid berkelanjutan selamanya. Ya, Ibu, Bu, makmurkan masjid. Anak-anak tolong ke masjid. Ibu-ibu mau tahu masa depannya nanti di kubur? Mau lihat masa depan di kubur? Lihat anakmu sekarang. Kalau anakmu rajin ke masjid, insya Allah tidak usah cemas meskipun rumahmu masih ngontrak-ngontrak. Tapi kalau kau tidak pernah lihat anakmu di masjid, jangan harap ada akan doakan kalian. Ibu-ibu kalau meninggal siapa yang doakan? Suami. Nah, kawin lagi, Bu. Ada ibu-ibu curhat di Makassar, Ustaz, tetangga saya jelek betul sifatnya. Kenapa Ibu? Masa baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kering kuburnya, dia sudah kawin lagi Ustaz. Saya bilang, kawan saya lebih hebat, istrinya masih hidup, dia kawin lagi. Nah ibu-ibu, karena waktu terbatas, kita doakan insya Allah remaja masjid yang hadir di tempat ini menjadi generasi bangsa penerus perjuangan yang akan memakmurkan negara kita, berawal dari memakmurkan masjid.
ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita doakan Pak Mudi tetap undang datang ke saya. Ustaz, datang lagi ceramah, siap. Karena kalau ada pejabat undang Ustaz, insya Allah berkah. Kalau ada pejabat suka undang artis, bisa menang tapi tidak berkah. Ya kan? Kalau artis datang aja, cikam peret, kasih malaya, aku capek gara-gara dia. Apa itu bele-bele? Iya toh? Tapi kalau Ustaz, lagu-lagunya kan lagu-lagu religi. Ya, iya toh? Apa lagunya ibu religi? Saya tadi menunggu itu tadi yang begini-begini. Ada lagu Melayu saya suka, Cindai. Bagus toh? Insya Allah pertemuan akan datang, saya akan membawakan lagu judulnya Cindai. Bukan malam ini ya. Oke, ya saya tidak tahu apa yang terserah ibu lah. Ibu-ibu pesan khusus, ibu-ibu jangan pernah meremehkan lelaki yang ngurus masjid. Anak muda yang ngurus masjid biasanya memang tidak mapan hidupnya, tapi insya Allah dia akan menjadi penerus agama Allah. Adik-adik yang masih gadis, kalau kau lihat remaja masjid gagah, bagus kerjanya, bagus akhlaknya, jangan kau malu, kamu yang lamar dia. Islam tidak melarang perempuan menyatakan cinta. Saya kalau lihat perempuan cantik, bagus agamanya, kaya, hafal Quran, saya mau sekali. Dia bilang, saya juga mau sama Ustaz, cuma mau muntah lihat kau Ustaz. Ya, 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar. 1, pemimpin yang adil. 2, orang yang menggantungkan hatinya di masjid. Dan yang ketiga adalah pemuda yang rajin beribadah. Berarti kalian anggota BKPR ini dapat 2 jatah, 2 kapling untuk dalam masuk perlindungan orang-orang yang dilindungi di padang mahsyar. Demikian, sebelum saya akhiri saya ingin berpantun. Dari mana datangnya cinta? Ulang-ulang. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.